Teman-teman semua. Oke, pertama-tama aku sama Ren mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mohon maaf ya kalau selama ini ada salah kata, sikap maupun perbuatan selama kurang lebih setengah semester ini mengajar di kelas data mining ini. Terus ya udah itu aja sih openingnya. Terus oh iya aku mau ngingetin lagi buat jangan lupa screenshot selama sesi kelas ini berlangsung. Terus juga kalau misalkan selama kelas penjelasanku maupun penjelasan Ren kecepatan atau kurang jelas atau nge-lag ya, itu bisa langsung di setelah aja, kayak langsung on mic aja, Mbak kecepatan, Mbak kurang jelas, Mbak nge-lag, patah-patah gitu bisa. Atau kalau misal kalian malu buat nyela di tengah-tengah, bisa juga bisa juga tanyanya di pas tadi sesi tanya jawab, bisa kayak Mbak tolong ulangin yang ini tadi kecepatan, bisa gitu ya teman-teman. Oke, buat malam hari ini kita bakal bahas tentang naive bias. Ini udah kelihatan belum share screen-ku? Sudah Mbak, kelihatan Mbak. Oke, terima kasih.
Jadi buat materi kita selanjutnya yaitu ada naive Bayes classifier. Oke. Jadi si naive Bayes ini itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang termasuk ke supervised learning. Jadi nanti bakal ada targetnya yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi berdasarkan pada probabilitas atau kemungkinan sesuai dengan teorema Bayes. Nah, fun fact-nya nih, kenapa kok namanya tuh naive Bayes sih? Nah, yang pertama, si naive itu mengacu pada karakteristik dari si naive Bayes ini, yaitu dia tuh lebih sederhana dibandingkan sama teknik klasifikasi lain, yaitu di naive Bayes ini tuh diasumsikan bahwa fitur yang dipakai buat kita ngelakuin klasifikasi itu kita asumsikan bersifat independen yang diasumsikan tuh tidak memiliki fitur karena si naive Bayes ini tuh seorang pendeta yang namanya itu Thomas Bayes. Dia itu ahli statistik dan teolog dari abad ke-18. Itu. Suaraku putus-putus ya? Halo, putus-putus nggak? Oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, jadi ini adalah teorema Bayes. Jadi teorema Bayes atau hukum Bayes ini tuh ngejelasin probabilitas dari suatu kejadian yang ada di masa depan berdasarkan kejadian-kejadian yang udah pernah ada di masa sebelumnya. Jadi dasar dari pengambilan keputusannya itu dari kejadian-kejadian yang udah lampau. Nah, buat rumusnya tuh ya gini. Terus buat ini tuh jadi dia tuh bakal ngitung probabilitas peristiwa A kalau peristiwa B-nya tuh udah kejadian di masa lampau. Jadi misal nih, A itu adalah hujan, B itu misal awan gelap. Jadi ini tuh buat ngitung probabilitas akan turun hujan jika awan itu udah gelap gitu. Jadi gimana probabilitasnya itu kita cari pakai rumus ini, pakai si naive Bayes gitu. Terus selanjutnya ini ada tipe-tipe dari naive Bayes. Yang pertama ada multinomial. Nah, buat si naive Bayes yang multinomial ini tuh dia tuh dipakai buat memecahkan masalah tentang klasifikasi dokumen. Tuh misalnya nih kita mau nentuin apakah suatu dokumen itu masuk ke dalam suatu kategori. Jadi algoritma ini tuh bisa buat memilah dokumen. Misalnya ada dokumen banyak banget. Nah, itu kita jadi si naive Bayes itu bisa milih kayak misal oh ini tuh dokumen yang PPT, yang PDF atau yang gimana. Itu dia bisa. Selanjutnya Gaussian naive Bayes. Nah, buat yang Gaussian naive Bayes ini itu dipakai kalau fitur yang tidak discrete melainkan continue. Jadi prediktornya itu diasumsikan sebagai sampel dari distribusi Gaussian. Selanjutnya yang terakhir adalah Bernoulli naive Bayes. Nah, ini tuh fiturnya itu berupa boolean kayak ya true false gitu aja. Jadi ini tuh dipakai kalau sesuai dengan distribusi Bernoulli multivariat. Jadi kalau kita simpulin nih dari ketiga ketiga tipe naive Bayes ini tuh kita simpulin tuh intinya si multinomial itu dipakai kalau datanya itu berupa frekuensi atau hitungan. Terus kalau Gaussian itu kalau distribusi datanya itu normal, dan kalau Bernoulli itu kalau datanya itu termasuk biner gitu. Oke, selanjutnya kelebihan dari si naive Bayes ini. Yang pertama, bisa dipakai buat data kuantitatif maupun kualitatif. Jadi
kalau naive Bayes tuh nggak ada batasan jenis datanya harus yang kayak gimana gitu. Sedangkan kan kalau kemarin-kemarin kan kita belajar rata-rata pada rata-rata kan pakainya tuh kuantitatif ya, kualitatif tuh agak susah buat diklasifikasikan. Jadi kalau si naive Bayes nih bisa nih kuantitatif sama kualitatif. Terus terhadap fitur-fitur yang tidak relevan. Jadi karena karakteristiknya si naive Bayes ini kan tadi di awal dijelasin bahwa setiap fitur itu bakal diperlakukan secara independen. Jadi kita asumsikan setiap fitur tuh tidak berkaitan satu sama lain. Jadi buat fitur yang tidak relevan tuh tetap kita pertimbangkan gitu. Sedangkan kalau di klasifikasi yang lain kan kayak misal dilihat korelasinya udah nggak berkorelasi tuh udah langsung di drop kan biar nggak lama-lamain waktu modeling. Nah, sedangkan di naive Bayes ini walaupun dia walaupun fiturnya tuh nggak relevan, dia tetap diikutin lah gitu. Terus selanjutnya penerapan yang efektif dan cepat untuk mengolah data yang berjumlah besar. Jadi dia tuh kompleksitas waktunya tuh cenderung rendah. Jadi karena dia ngitungnya tuh probabilitas kan kalau si naive Bayes ini. Dia tuh ngitungnya langsung dari data trainingnya. Jadi cenderung lebih cepat. Tuh, terus berkinerja baik dalam klasifikasi teks karena dia bisa menangani data yang dimensinya cenderung tinggi. Soalnya kan kalau teks tuh kan nanti ngebacanya kan kayak jadi satu per fitur gitu kan. Jadi fiturnya udah banyak banget. Karena itu si naive Bayes ini cocok buat misal kalau mau analisis sentimen, pokoknya yang berhubungan sama teks, klasifikasi teks itu pakainya biasanya naive Bayes. Tuh. Terus buat kekurangannya naive Bayes ini yang pertama asumsi independensi yang terlalu kuat. Jadi karena ya udah disebutkan dari awal tadi, dia kan mengasumsikan kalau setiap fitur tidak terpengaruh dengan fitur lainnya. Nah, kadang hal tersebut itu dianggap tidak realistis. Kenapa? Soalnya kan nggak mungkin ya kita mencatat sesuatu tuh kalau tidak ada keterkaitan satu sama lainnya gitu. Misal kayak mau memprediksi curah hujan gitu masuknya ke tinggi, rendah, apa sedang gitu kan. Jadi catat misalnya kayak intensitas cahaya, terus angin, terus kelembapan dan segala macamnya. Kan nggak mungkin kan kita nyatet itu kalau dia itu satu sama lain tidak berkaitan. Ngapain dicatat kalau tidak membantu buat menentukan keputusan gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya kayak dianggap tidak relevan, tapi sekaligus itu jadi kelebihan dan kekurangannya si naive Bayes gitu loh. Jadi nanti kalau misal mau milih metode disesuaikan lagi, dilihat lagi datasetnya dia tuh cocoknya ke metode yang mana gitu biar nggak bingung, biar nggak tersesat gitu. Terus yang kedua, dia sensitif terhadap pilihan probabilitas sebelumnya. Jadi di naive Bayes itu kita perlu nentuin si probabilitas prior itu dia probabilitas yang awal yang pertama kali kita set. Nah itu harus benar. Kalau misal probabilitas priornya itu salah nentuinnya, itu bisa jadi ke belakangnya tuh berantakan. Nanti bakal dicontohin gimana sih bentukannya si probabilitas prior itu. Selanjutnya, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Nah ini sebenarnya relevan sama si gimana nentuin si probabilitas priornya biar nggak salah. Kalau salah kan dia bakal berantakan tuh ke belakangnya. Jadi kita itu harus punya pengetahuan awal dulu tentang si datasetnya itu, terus kayak kejadian masa lalunya tuh kayak gimana biar nggak salah dan ngeset probabilitas priornya. Itu kalau pertanyaan tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Nah, jadi dia kan selama ini kita biasanya pakainya ini ya buat ngecek tingkat akurasinya kan pakainya
pakai skor gitu kan, cuman dicek satu aja. Nah, sedangkan kalau di Naive Bayes ini kita perlu ngecek tuh berkali-kali, kayak misal kita bisa ngecek pakai akurasi, bisa dicek pakai intinya banyak matriks evaluasi, misal F1, terus recall, terus ya dan lain-lain. Ada banyak pilihan buat ngelihat buat ngeevaluasi suatu model gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke tahapannya? Apakah cepetan atau gimana? Kalau udah aman, mau jempol dong. Oke, aman ya? Yakin? Oke, aku lanjut. Selanjutnya adalah tahapan dari Naive Bayes. Di Naive Bayes ini punya 4 tahapan. Jadi yang pertama dia ngitung jumlah kelas atau labelnya dari suatu dataset. Terus langkah keduanya itu dia ngitung jumlah kasusnya per kelasnya. Langkah ketiga itu dia ngaliin semua variabel kelasnya. Dan langkah yang terakhir ngebandingin hasil perkalian tadi per kelasnya itu gimana. Jelasnya gimana? Oke, next. Nih, misal nih, ini ada dataset. Dia tuh tentang buat pengambilan keputusan apakah harus main tenis atau enggak kalau keadaannya begitu. Ini misal nih, misalnya ada data dari hari pertama sampai hari ke-14 tuh datanya kayak gini, Kak. Outlooknya tuh bisa sunny, forecast, rain, terus buat temperaturnya tuh bisa dia panas, atau cool, atau mild. Terus humidity-nya juga bisa high, normal, ya dua doang. Terus wind-nya bisa weak, bisa strong. Nah, terus dari situ kita bisa ambil keputusan kita harus main tenis apa enggak di hari itu berdasarkan ini fitur-fiturnya. Ini misal ya ada data ini, terus kita mau prediksi ini. Kira-kira di hari ke-15 kita harus main tenis apa enggak ya kalau keadaannya seperti ini. Outlooknya sunny, terus temperaturnya cool, humidity-nya high, dan wind-nya tuh strong. Caranya sesuai sama yang tadi langkah-langkahnya. Yang pertama kan kita ngitung jumlah kelas atau label. Ini tadi kan, oh ya, ini tuh ntar bakal jadi kelasnya atau data targetnya. Ini yang bakal diproses. Gitu. Ini kita hitung kelasnya ada berapa. Ini kan kalau kita lihat ada 2 ya. Ada no sama ada yes. Situ kita hitung. Ini kan total ada 14 datanya. Buat yang no ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 14, 5 itu no. Jadi probabilitasnya dia itu nggak main tenis selama 14 hari tadi itu 5/14 tuh. Sekian. Terus kalau kemungkinannya dia itu main tenis selama 14 hari data yang tadi itu 9/14 atau 0,64. Tuh. Habis itu gimana? Langkah kedua dia itu ngitung jumlah kasus per kelasnya gitu. Misal dari Outlook-nya sunny. Ini kan tadi dimintanya Outlook-nya sunny ya. Itu kita hitung kayak dari Outlook yang sunny itu no-nya berapa, yes-nya berapa. Balik lagi sini, Outlook yang sunny kan ini 1, 2, karena ini nggak bisa dioret-oret ya, jadi ya dioret-oret di buku masing-masing saja ya. Ini kan yang sunny ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total yang sunny itu ada 5 datanya. Terus kita lihat lagi dari 5 data itu dia no-nya berapa, yes-nya berapa gitu. Ini sunny-nya no-nya 1, 2, 3. Oke, dari 5 data sunny-nya no-nya tuh 3 dari 5. Habis itu yang yes 2 dari 9. Kenapa kok dari 5? Karena 5 di sini tuh bukan ngerujuk ke 5 total sunny-nya, total sunny-nya ya, tapi 5 di sini tuh ngerujuk ke total probabilitas no-nya. Dari kan yang no overall ada 5. Dari 5 no itu
Dia yang sunny itu ada 3, yang no masih kayak dari overall no-nya itu 5, si outlook sunny itu menyumbang 3 gitu. Ada 3 outlook sunny yang termasuk ke kelas no gitu. Terus kalau yes-nya ada berapa sisanya? 5 kurang 3 ada 2. 2/9 pun ini ngerujuk ke total probabilitas dari yes-nya. Terus kita hitung desimalnya karena nanti bakal dikaliin, jadi biar gampang dihitung desimalnya aja ya. Itu terus sama kayak yang sunny sebelumnya, ini temperaturnya diminta cool. Kita hitung dulu. Yang cool ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oh oke, totalnya 4 yang cool. Kita lihat lagi ke kelasnya. Coolnya yang yes ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, dari 4, yes-nya ada 3, terus otomatis no-nya ada 1. Terus pernya yang ikut dari probabilitas no yang di awal yang keseluruhan, yang yes-nya juga ikut total probabilitas total jumlah yes-nya yang di awal. Terus buat fitur lain juga sama, humidity-nya high juga sama caranya, dicari dulu yang no berapa, yang yes berapa, yang y-nya juga sama. Terus kalau udah ketemu semua, kalau udah ketemu semua probabilitasnya, langkah ketiga itu kita kaliin semua variabel yang ada di kelas yang sama. Ini yang yes itu kan mulai dari pertama, probabilitas pertama kan 0,64, terus dikaliin ini kali 0,22, kayak 0,33, 0,33, 0,33. Terus begitu juga buat yang no ini ada 0,36 kali 0,6 kali 0,2 kali 0,8 sama kali 0,6. Terus ketemu nih hasilnya sekian dan sekian. Terus yang terakhir bandingin hasil per kelasnya. Jadi karena di sini kita lihat ya, buat yang no kan 0,02, sedangkan yang yes 0,005. Jadi otomatis lebih besar yang no kan probabilitasnya. Jadi karena si no ini lebih gede dari yes, maka prediksi dari data hari ke-15 itu no. Jadi kemungkinan kalau kondisinya itu outlooknya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, dan y-nya strong tuh dia nggak main tenis di hari itu. Gitu. Terus kegunaannya si naive Bayes ini. Itu yang pertama, dia itu bisa dibuat real time prediction. Kenapa? Soalnya kan tadi udah dimention di kelebihannya kalau si naive Bayes itu dia penggunaan waktunya tuh lebih cepat gitu, sehingga dia tuh ngeprosesnya tuh lebih cepat, jadi bisa buat dijadiin real time prediction. Kan kalau real time kan butuh cepet ya, kayak harus saat itu juga gitu. Jadi si naive Bayes ini cocok buat itu. Terus yang kedua, spam filtering dan statement analysis. Ini berkaitan sama si kelebihan naive Bayes yang tadi, yang dia itu cocok buat nganalisis teks. Yang nomor berapa tadi ya? Nomor 4. Karena dia itu kan bisa ngatasi data yang berdimensi tinggi. Jadi buat spam kan datanya lebih banyak ya. Spam filtering sama sentiment analysis kan isinya teks-teks banyak tuh. Kita ngeklasifikasiin dari teks itu masuk ke yang mana. Jadi dia cocok pakai naive Bayes. Tuh. Terus yang terakhir buat sistem rekomendasi atau prediksi cuaca atau prediksi apakah pengguna menginginkan sumber daya yang diberikan atau tidak. Jadi karena dia itu gak ada batasan jenis datanya, jadi kayak dia itu lebih mudah. Terus juga karena dia ini lebih sederhana ininya ngepresentasiin klasifikasinya, makanya dia tuh lebih cocok buat ngeprediksi cuaca. Kan kalau cuaca kan butuh cepet juga tuh, mirip-mirip sama si real time prediction. Jadi itu kegunaan naive Bayes yang bisa kita temui di sehari-hari. Udah sih, itu aja buat materinya.
selanjutnya coding. Sebelum coding ada yang mau ditanyain dulu nggak, atau ada yang mau diini ulang karena kecepatan atau aku nge-lag atau gimana? Apakah aman guys? Kalau aman aku minta jempolnya. Oke, karena banyak jempol jadi bisa langsung lanjut ke coding. Monggo Ren. Oke, buat teman-teman yang mau langsung hands on ke coding bisa sambil disiapin Google Colab-nya ya. Sessionku udah kelihatan belum? Udah. Oke, thank you. Jadi ya seperti di materi kita bakal bahas knife based classification. Nah untuk knife based classification ini dia berdasarkan pada probabilitas atau kemungkinan. Nah kali ini kita bakal pakai datasetnya Titanic. Di sini udah ada beberapa fitur yang ada di dataset Titanic yang udah pernah kita pakai juga waktu preprocessing data pakai Pandas. Di sini ada survive yang isinya integer, berisi data penumpangnya meninggal atau hidup. Ada P-class, itu tipe datanya integer, isinya data kelas penumpang, name itu nama penumpangnya, tipe datanya karakter atau string. Kemudian ada sex, itu tipe datanya karakter juga, berisi data jenis kelamin penumpang. Kemudian ada age, itu numerik, isinya umur penumpangnya. Kemudian ada sibling spouses, itu isinya ada jumlah saudara kandung atau pasangan. Isinya integer. Kemudian ada parts, di sini parents sama children, berapa penumpangnya punya orang tua berapa atau anak. Untuk tipe datanya integer, kemudian ada tiket, di sini berisi identitas tiket penumpang, kemudian ada fare, di sini ada data harga tiket, ada kabin, itu identitas kabin penumpang, kemudian ada embark, itu data embarkasi. Nah, di sini kita pertama-tama kita bakal impor library Pandas dulu, kemudian kita bakal read CSV-nya. Jadi kita pakai dataset eksternal ya. Buat yang mau nyoba ada di Google Drive di link di grup. Nah, itu. Terus selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris data pertama dari data frame. Kita run dulu. Nah, di sini kan ada banyak nih fitur-fiturnya. Nah, kali ini kita bakal pakai 4 fitur ini. Jadi survive itu isinya status penumpangnya, ada P-class, sex, dan age. Nah, di sini kita untuk menggunakan 4 fitur ini, kita bakal menghapus kolom-kolom yang tidak digunakan, itu seperti ID penumpang, nama, nomor tiket, dan lain-lain. Nah, di sini juga digunakan ada axis sama dengan kolom ya. Jadi, itu menunjukkan bahwa penghapusan itu dilakukan pada kolom. Jadi, satu kolom dihapus. Kalau axisnya rows itu digunakan untuk penghapusan yang dilakukan pada baris. Nah, di sini juga ada in place sama dengan true. Jadi, true ini menunjukkan bahwa data frame DF itu akan dimodifikasi secara langsung dan tidak akan dikembalikan sebagai objek baru. Dengan kata lain, operasi penghapusan kolom akan dimodifikasi data frame yang ada, bukan membuat data frame baru. Nah, jadi cuma ada sisa 4 fitur tadi ya. Jadi survive, pick class, sex, dan age. Nah, selanjutnya kita bakal buat 2 data frame nih, yaitu input dan target. Di inputs ini kita akan menghasilkan data frame yang terdiri dari fitur-fitur yang digunakan untuk memprediksi. Nah, isinya itu adalah variabel bebas, kecuali survive, karena si survive ini kita gunakan sebagai data target. Nah, di sini ada variabel data frame target.
yang berisikan data survive-nya tadi yang merupakan variabel dependen yang akan diprediksi. Nah, dalam hal ini target terdiri dari nilai 0 atau 1 yang masing-masing mewakili apakah penumpang yang bersangkutan selamat atau tidak selamat dari tragedi Titanic. Nah, ini juga bisa kita jumpai juga di beberapa pengujian pemodelan yang udah pernah kita belajar juga sebelumnya, itu biasanya Permisi Mbak, suaranya Mbak Renata belum masuk ya? Ya, bentar ya guys ya, masih ada technical issue, ditunggu dulu sebentar. Siap Mbak. Baik, Mbak. oke, halo. Suaraku bisa kedengeran, guys? Masuk Mbak. Oke, maaf ya tadi reconnect. Bentar ada azan, kita break bentar.
Oke, maaf ya tadi reconnecting wifi-nya. Tadi sampai mana yang kedengaran tadi? Yang blok 3 udah? Masih setengah, Mbak. Oke, thank you. Oke, yang dari blok 3 ya. Nah, di sini kita bagi jadi 2 data frame, yaitu input sama target. Untuk input sini isinya adalah fitur-fitur yang bakal kita gunakan untuk memprediksi. Itu bisa dibilang adalah variabel bebasnya. Jadi selain kolom survive, sementara si survive ini akan kita gunakan di data frame target yang merupakan label data yang mau kita jadikan target prediksinya. Nah, itu bisa kita bilang sebagai variabel dependent. Nah, biasanya kita juga nemuin ini di beberapa pengujian pemodelan machine learning yang lain yang udah kita pelajari sebelumnya. Itu biasanya representasinya di data frame X dan Y. Nah, kali ini kita pakainya inputs dan target. Nah, lanjut di blok 4, di sini kita akan membuat variabel dummy untuk kolom sex. Karena di kolom sex ini kan dia berisi tipe datanya itu karakter atau string. Jadi perlu kita ubah dulu jadi representasi lain atau biasanya ini bias itu jenis metode klasifikasi yang perlu kita ubah dulu datanya full pakai numerik tipe datanya. Nah, di sini kita bisa pakai namanya itu metode one hot encoding. Jadi, one hot encoding ini sebuah teknik dalam pemrosesan data yang digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi representasi biner yang sesuai. Jadi, antara 0 atau 1. Nah, tujuan utamanya itu untuk mengatasi masalah dalam pemrosesan data di mana model machine learning tidak dapat menangani data kategorikal secara langsung. Nah, salah satunya itu naive Bayes ini. Nah, contohnya jika kita memiliki variabel jenis kelamin dengan nilai pria dan wanita, dengan one hot encoding ini kita akan memiliki 2 kolom baru, yaitu pria dan wanita. Jadi, jika seseorang adalah pria, kolom pria akan menilai 1 atau true, dan kolom wanita akan menilai 0 atau false. Jadi, jika seseorang adalah wanita, maka sebaliknya di wanitanya adalah 1 atau true, dan di pria itu bernilai 0 atau false. Nah, kita run dulu. Nah, di sini bakal muncul kayak gini. Nanti kalau misal ini ya kita ambil lah ya di baris pertama itu dia jenis kelaminnya laki-laki. Berarti di female-nya dia akan menilai false, sementara di male-nya dia akan menilai true. Dan lanjut ke blok 5. Di sini kita akan menggabungkan data frame input dengan variabel dummy yang baru kita buat barusan tadi menggunakan fungsi namanya dari pandas itu namanya .concat. Nah, lalu kita lihat garis teratas pada data frame yang sudah diperbarui menggunakan fungsi .head. Jadi untuk pd.concat itu dia akan menggabungkan keseluruhan dari kolom yang ada di data frame input juga dari data frame dummy. Nah, penggabungan ini dilakukan dengan menyisipkan data frame dummy pada samping dari data frame input. Nah, sementara eksis ini eksis sama dengan kolom menunjukkan bahwa penggabungan dilakukan pada kolom. Jadi yang kita gabungin itu kolomnya. Kalau eksis baris, berarti yang digabungin barisnya. Oke, dan setelah penggabungan dilakukan, data frame input akan memiliki tambahan 2 kolom baru, yaitu female dan male, yang masing-masing bernilai 0 atau false atau 1 itu true untuk merepresentasikan jenis kelamin dari penumpang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada tambahan 2 ini, female dan male. Nah, selanjutnya di blok 6. Nah, di sini kita akan menghapus si kolom asli seks dan salah satu kolom dummy yaitu male. Di
di sini dipilih nil untuk menghindari kebingungan kode pada variabel dummy. Jadi di sini kita pakai fitur jenis kelaminnya itu male. Kita pakai salah satu aja yang bernilai 0 atau 1 untuk merepresentasikan jenis kelaminnya. Nah, lanjut ke blok 7. Di sini ada preprocessing data juga, itu pengecekan null value. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah ada nilai yang hilang di data frame input dan mencetak kolom yang mengandung nilai-nilai yang hilang. Nah, di sini untuk mengecek secara keseluruhan apakah ada nilai yang hilang pada data frame input, kita bisa pakai ini kolom langsung semuanya disebutin data frame-nya, kemudian isna.any. Oh, agak putus-putus suaranya. Masih putus-putus? Oke. Nah, di mana inputs.isna ini akan menghasilkan kalau kita ngecek null value itu kan akan menghasilkan data frame yang berisi nilai boolean, di mana true menunjukkan keberadaan nilai yang hilang atau null. Kemudian any ini digunakan untuk mengecek setiap kolom dari data frame boolean itu. Dan kalau ada satu aja true yang ditemukan di dalam kolom, maka kolom tersebut akan dicetak sebagai bagian dari output. Jadi dia akan mencetak kolom mana aja sih yang ada nilai nulnya. Nah, coba kita cek ya. Di sini kita coba cek di kolom H. Nah, ternyata di kolom H ini ada beberapa baris yang isinya itu kosong. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita pastiin juga dengan menggunakan keliru. Pakai inputs.info. Nah, ini kita bisa juga cari pakai ini. Tapi karena kita mau mencetak isinya apa aja, di baris mana aja, kita perlu pakai .isna ini. Oke, lanjut ke ini ke blok 8 ya. Tadi berapa? Oh, blok 8 udah, berarti ke 9. Nah, di sini karena dia ada null value-nya dan dia bertipe data numerik, jadi kita perlu tahu distribusi datanya dulu untuk menentukan metode apa yang cocok untuk menangani null value itu. Karena yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, kalau data terdistribusi skewness, kita bisa pakai median untuk menanganinya. Kalau data terdistribusi normal, kita bisa pakai rata-rata. Nah, di sini kita pakai matplotlib. Kalau untuk umur itu biasanya pakai, untuk sebaran data itu biasanya pakai histogram ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata si data umur ini terdistribusinya nggak normal nih, atau skewness. Jadi, untuk menanganinya kita bisa pakai median atau nilai tengah. Nah, ini kita bisa pakai metodenya namanya .filna ya. Itu kita isi dengan mediannya. Nah, coba kita cek dulu apakah udah terisi semua. Nah, di sini udah 891 ya. Berarti udah terisi semua dan sudah tidak ada nilai yang kosong. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin aku kecepatan menjelasinya? Kalau scrollnya aku kecepatan juga bilang ya. Aman? Boleh kasih jempol dong kalau aman. Oke, karena udah aman, aku lanjut. Kita masuk ke bagian klasifikasi pakai naive Bayes. Nah, di sini
Di blok 10, kita akan membagi data menjadi data pelatihan, X-train dan Y-train, dan data uji, X-test dan Y-test menggunakan fungsi train test split yang kita import dari sklearn model selection. Nah, di sini kita set juga, kita bakal pakai dua data frame, yaitu inputs dan target. Dengan t-size-nya itu 0,3 atau 30%, dan random state-nya ini adalah 150. Nah, random state ini digunakan untuk mengontrol pengacakan data, jadi kita bisa memastikan hasilnya itu konsisten setiap kita menjalankan kodenya. Jadi, atau ketika kita perlu membagikan kode kita ke orang lain, kita bisa memastikan nih, ketika kita mengerunnya di laptop sendiri sama di laptop orang lain itu hasilnya akan tetap sama. Tapi kalau misal kita hapus gitu ya random state-nya, itu setiap kita menjalankan kodenya bisa saja hasilnya itu berubah-ubah. Jadi ngacak sendiri gitu random state-nya berapa gitu, ganti-ganti. Jadi alangkah baiknya juga disetting untuk random state-nya. Nah, udah kita run, lanjut ke blok 11. Di sini kita pakai salah satu metodenya tadi ya, itu pakai Naive Bayes yang Gaussian, bisa diimport dari sklearn. Kemudian model ini akan dilatih menggunakan data pelatihan, yaitu X-train dan Y-train, menggunakan metodenya fit. Lalu kita evaluasi menggunakan data uji dengan menggunakan metode dot score. Data ujinya X-test dan Y-test. Nah, metode score ini digunakan untuk menghitung akurasi model pada data uji dengan membandingkan prediksi model dengan label yang sebenarnya atau Y-test, di mana akurasi adalah rasio jumlah prediksi yang benar dari hasil membandingkan uji X-test dan dengan label pada Y-test, kemudian dibandingkan dengan jumlah total sampel atau X-test-nya. Nah, semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik model dapat memprediksi kelas pada data uji. Nah, coba kita run dulu. Nah, di sini tercatat angka 0,81 sekian. Nah, itu merupakan skor dari model ini, model Gaussian yang kita udah buat dalam menguji data uji yang kita udah siapin tadi. Ya. Lanjut ke blok 12 ya. Ini kita akan mencetak 10 baris pertama dari data uji X-test. Kemudian di sini kita juga bakal mencetak 10 nilai pertama dari label data uji Y-test. Nah, kita coba bandingin nih hasil prediksinya. Nah, di sini kita nyoba untuk mengetes 10 baris pertama. Di sini kan ada array nih. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, coba kita bandingkan dengan label aslinya di Y-test. Itu 0. Dan baris kedua ini kan nggak sama. Seharusnya 1, di sini dia akan prediksi 0. Baris ketiga benar, baris keempat benar, baris kelima benar, baris keenam salah, baris ke berapa nih? 7. Iya 7 ya. 7 nih. Bentar. 0, 1 salah, benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar. Nah, jadi buat menghitung prediksinya itu ada jumlah yang benar, terus dibagi keseluruhan sampelnya, gitu. Nah, di sini kalau Naive Bayes itu juga ada namanya predik proba. Nah, ini memberikan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Jadi 0 dan 1 kita uji untuk 10 baris pertama pada X-test. Jadi kita lihat probabilitasnya. Nah, ini penjelasannya ya. Dalam konteks ini, model Naive Bayes Gaussian itu memiliki metode predik proba yang mengembalikan probabilitas prediksi untuk setiap sampel dalam data uji. Nah, misalnya jika hasilnya 0,2 dan 0,8,
juga ada yang kedua 0,6 dan 0,4, itu berarti model memprediksi dengan probabilitas 20% untuk kelas 0 dan 80% untuk kelas 1 untuk sampel yang pertama. Jadi ini representasi probabilitas untuk kelas 0, dan yang kedua itu representasi probabilitas untuk kelas yang 1. Dan 60% untuk kelas 0 dan 40% untuk kelas 1 untuk sampel yang kedua. Nah, menggunakan model predikproba ini bisa membantu untuk pemahaman lebih lanjut tentang keyakinan model terhadap prediksi kelas untuk beberapa contoh pertama dari data uji. Jadi, misal di yang pertama ya, ini ya, di baris 633, dia itu ngeprediksi 0,62 itu dia masuknya tidak bisa survive, sedangkan 0,37-nya dia bisa survive. Oleh karena itu dia akan nilainya itu adalah 0. Gitu. Nah, ada catatan juga, jadi meskipun memang semakin tinggi akurasinya, itu menunjukkan semakin baik model dalam menguji data uji. Tapi perlu diingat, itu bukan satu-satunya metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model, karena yang kayak disebutin Apro tadi, ada berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi model yang udah kita bikin. Nah, untuk akurasi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas dataset, ukuran dataset, yaitu pembagian porsi dari data training dan data testing, kemudian pemilihan fiturnya, algoritma model yang digunakan, dan proses preprocessing data juga ya, ada beberapa faktor lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan memberikan pengaturan pengolahan data yang berbeda, juga akan menghasilkan akurasi yang berbeda. Jadi, belum tentu ketika kita menggunakan misalnya cluster, misalnya misal metode yang lain selain naive Bayes ini juga akan menghasilkan akurasi 0,81, itu kemungkinan besar sih akan hasilnya beda juga. Jadi disesuaikan juga antara pemilihan dataset juga metode yang digunakan. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain untuk codingnya? Udah aman? Mungkin boleh kasih reaction jempol kalau udah aman. Oke, sip, karena udah jempol semua ya. Sepertinya aman. Nanti bisa kalau mau mencoba untuk akurasi yang lain bisa coba-coba dicari ya. Gitu. Atau mungkin nanti kalau misal ada kepo-kepo sesuatu bisa tanya ke aku atau Apro. Oke, mungkin sesi ngoding kita akhiri. Aku kembalikan ke Apro. Oke, makasih Ren. Jadi karena barusan udah coding ya, jadi buat hari ini spesial, kita ada beberapa sesi nih hari ini, tapi tenang aja nggak lama. Jadi selanjutnya aku mau sesi apa ya menyebutnya ya, anggap saja ini sesi klarifikasi. Jadi karena beberapa minggu sebelum ini kalau kalian sadar kan buat di form absen kan kita tambahin ini ya, tambahin buat feedback kita minta feedback kalian ke kita, kayak kita kurang apa gitu, buat kita benahi diri gitu biar juga lebih nyaman kelasnya. Nah, dari feedback itu kita udah kita kumpulin nih beberapa feedback yang apa ya, intinya kita mau klarifikasi aja deh tentang feedback itu. Jadi beberapa feedback dari kalian itu sebenarnya sebagian besar tuh ngomong kalau ngajarnya kecepatan ya. Jadi buat
yang ngerasa kecepatan sebenarnya nggak apa-apa banget di sela di tengah kayak ngomong gitu terus tiba-tiba di tengah jalan tuh kecepatan atau gimana atau ya kecepatan tuh bisa banget di sela kayak langsung on mic gak apa-apa terus di sesi tanya jawabnya minta ulangi apa itu namanya minta jelasin ulang tuh nggak apa-apa banget sumpah kayak kita tuh tidak keberatan sama sekali kayak nggak usah sungkan nanti mbaknya kasihan ngomong ulang nggak apa-apa kita di sini untuk membantu kalian gitu jadi nggak usah merasa sungkan tuh terus ada juga yang nanya nih kenapa sih kok tiap minggu ada tugas terus gitu. Nah jadi tugas itu tuh sebenarnya dari dosen ya guys ya. Kita nggak bisa apa-apa. Ya itu memang dari dosen ngasih tugas ngasih modul salah ngasih LKM tuh tiap minggu seminggu sekali sesuai sama materi yang dijelasin di minggu itu gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih tugasnya tuh kayak yaudah mbak minggu ini tugas minggu depan nggak usah tugas dulu capek gitu kita nggak bisa guys karena kalau misal kalian seminggu nggak maksudnya kalau misal di minggu itu kosong ya nggak ada tugasnya itu nanti kalian bakal 2 kali lipat di minggu kedepannya atau kalau kayak gitu bakal numpuk di akhir daripada nanti bareng-bareng semua tuh sama tugas akhir jadi lebih baik dicicil satu-satu ya setiap minggu walaupun ya aku tahu tugas di semester 4 ini sangat banyak ya bener-bener kayak semua pelajaran berat di semester ini jadi aku tahu rasanya semangat aja nanti juga bakal selesai ujung-ujungnya tuh terus kenapa di tugas itu ada disuruh bikin video karena kita kan bisanya online ya karena kita tidak satu kota dari Asprak dan dari kalian juga nggak satu kota jadi kita bisanya online karena online kita tuh nggak bisa apa ya kayak tidak bisa memantau kalian tuh beneran paham apa enggak gitu satu-satunya cara kita bisa mantau beneran paham apa atau enggak ya dari LKM itu jadi makanya kenapa kok suruh bikin video biar mengantisipasi kalau asal kopas gitu kalau dari temennya soalnya kan tugasnya sama ya sama semua terus individu juga buat yang ini jadi untuk antisipasi aja biar nggak asal kopas gitu at least walaupun nggak paham-paham banget dari materi minggu itu setidaknya berusaha memahami biar bisa bikin video gitu kan nggak mungkin video kayak ngomong ngalor ngidul nggak jelas kan nggak mungkin jadi itu tujuannya ada video dibikin video tiap tugas itu tugasnya kita lihat kok guys kita buat kenapa dari minggu terakhir tuh kita ganti ke YouTube karena ada beberapa link yang trouble gitu loh di drive-nya ada yang kayak ininya nggak dibuka aksesnya nggak dibuka gitu-gitu jadi kita kan nggak bisa lihat nggak bisa mantau terus juga kalau di YouTube kan kita bisa nge-like atau intinya kita bisa mereact kalian gitu kalau di drive kan nggak bisa ya jadi ya begitu rasanya terus kalau kalian notice juga di Datmin ini daripada di PKB sebelumnya itu kan kayak lebih ruwet ya absennya ya kayak soalnya di absen tuh perlu ngisi post test banyak tiap minggu gitu sebenarnya itu bukan tanpa tujuan guys karena sebenarnya itu permintaan dosen sejujurnya nih kalau ini aku spill ya matriks penilaian kalian itu sebenarnya kalian itu dinilai dari sisi pretest post test nggak akhlak sih ngomongnya apa ya sikap terus hasil LKM kalian tuh dinilainya dari evaluasi apa sih hasil dan pembahasan kesimpulan sama satu lagi lupa ya intinya LKM kalian lah dinilai gitu nah ini tuh karena banyak ya ada pretest ada post test LKM gitu jadi ini kita padetin jadi satu di post testnya aja gitu jadi pretestnya kita nggak adain tapi nilai kalian tetap ada ntar kita isi gitu ya nilainya sama semua pretestnya sih ya tenang aja nilainya pretest tuh presentasinya kecil dan nilainya kita bikin bagus tenang aja tidak usah khawatir jadi fokus ke LKM dan post testnya saja tuh jadi biar nilainya full
minta tolong dikerjain sungguh-sungguh si post test itu ya. Gitu guys. Terus udah sih itu aja beberapa feedback dari kalian yang ingin kita jawab. Nanti kapan-kapan kita buka sesi feedback lagi buat kita mendengar keresahan-keresahan kalian selama kelas Dadmin ini. Oke, sebelum itu kami mohon maaf ya kalau belum bisa memenuhi ekspektasi kalian di kelas-kelas sebelumnya. Kita usahain lebih baik di kelas selanjutnya. Makasih semua, feedbacknya sangat membantu kita. Thank you. Oke, tanpa berapa lama setelah ini adalah adegan apa sih, agenda rutin kita yang sangat ditunggu-tunggu setiap minggu. Apa yuk? Jeng jeng. Tentu saja tugas. Tugasnya seperti biasa ya, itulah video, terus deadline-nya itu Kamis minggu depan tanggal 25. Aku salah share screen guys, bentar. Oke, jadi ya ini tugasnya. Terus buat LKM-nya, LKM, dataset dan lain-lain itu udah ada di Drive. Terus buat kali ini LKM-nya nggak banyak, cuma 2 tuh soalnya ya kita ulangi aja yang tadi udah dijelasin Ren tuh, ulangi, terus datasetnya beda, terus kita coba-coba aja perbandingannya pakai 0,2, 0,3, dan 0,4. Habis itu kita terus disuruh cari buat kombinasi atributnya yang dia lebih baik lah dari dataset aslinya gitu. Gitu sih dari tugas. Ada yang mau ditanyain nggak? Amankah? Benar kalau misalnya baru kepikiran pertanyaan pas besok lusa, apa pas mau ngerjain, boleh chat aku atau Ren ya. Oke, buat tugas itu aja. Selanjutnya ada klarifikasi dari Mbak Ren. Monggo Mbak Ren. Oke, klarifikasi part 2. Jadi, selain ada tugas mingguan ya, ini ada tugas lagi guys. Nah, seperti yang sudah ditunggu-tunggu, ya namanya adalah tugas akhir. Jadi di tugas akhir ini adalah bikin paper. Nah, nanti untuk spreadsheet-nya bakal di-share ke grup, jadi mungkin bisa diperhatiin dulu ya. Di sini ada beberapa ketentuan untuk tugas akhir data mining. Jadi yang pertama satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Ya, itu net ya, 2 sampai 3. Setiap kelompok memilih satu metode yang akan digunakan pada list pilihan metode. Jadi di sini ada pilihan metode. Nah, ini yang udah diajarin di kelas. Nah, mungkin ada yang akan diajarin masih di minggu-minggu depan lah ya. Terus di sini ada yang alternatif. Jadi di sini nggak diajarin di kelas tapi boleh dipakai. Nah, kemudian dituliskan metode dan kelompok pada sheet cek metode. Nanti aku jelasin habis ini. Nah, yang ketiga, tema tugas akhirnya bebas. Jadi, tapi pemilihan dataset harus disesuaikan dengan metode yang dipilih. Contohnya, jangan menggunakan dataset clustering untuk melakukan klasifikasi, begitupun sebaliknya. Jadi, jangan kebalik ya. Bisa dicek dulu dia ada target atau enggak. Kalau ada target, berarti jangan dipakai di unsupervised learning atau misal clustering gitu. Nah, setelah memilih dataset dan metode, setiap kelompok dapat mencari 2 jurnal referensi. Bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas. Pokoknya yang isinya itu pakai metode yang kalian pilih. Nah, kemudian melakukan review jurnal tersebut. Nah, di sini tujuannya agar misal kalian pakai yang alternatif ini, kalian tidak tersesat. Jadi, kalian bisa memahaminya dan bisa memberikan alasan yang logis kenapa pakai metode itu di dataset yang kalian pilih gitu. Soalnya nanti pasti ditanyain dosen sih. Nah, yang keenam di sini ada kelima ya. Setiap kelompok dapat menuliskan usulan judul, link dataset,
datasetnya bisa ambil dari Kaggle atau open source yang lain, dan link jurnal referensi pada sheet yang sudah disediakan berdasarkan kelas masing-masing. Jadi kelas A sendiri, oh ya kita ngajar kelas A ya. Terus asisten praktikum akan melakukan plotting asisten berdasarkan metode yang digunakan. Nah, usulan dari setiap kelompok akan direview oleh asisten praktikum sehingga praktikan perlu secara rutin melihat update di spreadsheet ini sampai usulan disetujui. Nah, di sini ada pilihan metodenya, ada 8. Mungkin yang ini ya, yang 5 ke bawah ini masih belum diajarin, tapi nanti pasti diajarin. Yang alternatif ini nanti kayaknya ada frequent item set kayaknya di minggu-minggu akhir gitu. Nah, itu kemungkinan pakai a priori ini sih. Nah, di sini ada larangan juga, nggak boleh pakai lazy classifier ya. Makanya itu nanti di-review sama asisten praktikum. Nah, buat timeline-nya di sini ada hari ini, itu adalah pengumuman tugas akhirnya. Terus nanti ada pengumpulan usulan TA ini bareng sama tugas mingguan ya, tanggal 25 April. Nanti juga mungkin nanti setelah udah di ACC ya, udah boleh lanjut, nanti bisa konsul ke asprak masing-masing, bisa dijadwalkan sendiri lah ya. Nanti bakal ada presentasi progres 1, juga ada presentasi progres 2. Nah, buat progres 2 ini biasanya seminggu sebelum presentasi ke dosen. Nah, buat asisten praktikumnya nanti ada Magito, Apro, Nabita, aku, terus sama Reu. Nah, ini nomor WA-nya kalau misal nyari. Nah, di cek metode di sini ada notes nih. Satu metode hanya boleh digunakan oleh satu kelompok. Jadi kemungkinan ada kelompok yang bakal dapat metode yang belum diajarin. Nah, di sini ada 17 metode. Nanti bisa ditulis di sini kelompok A berapa. Kalau udah jangan dihapus ya punya temannya ya. Gitu. Ini untuk pilihan metodenya sama sih sama yang kayak ini isinya. Terus nanti ditulis di sini. Jadi kelompok A1 namanya siapa aja, terus name-nya berapa. Nah, ini usulan judulnya. Nanti aspraknya dibagi dari asprak waktu plottingan. Terus link datasetnya ya karena datasetnya open source, nanti bisa linknya dicantumin di sini. Terus ada link jurnalnya minimal 2. Kalau mau 3 juga boleh. Jangan 1 ya. Terus di sini nanti ada catatan dari Asprak, isinya review ya. Review judulnya cocok atau enggak dengan datasetnya. Biasanya kita bakal nge-review kecocokan itu sih, datasetnya cocok pakai metode itu atau enggak gitu. Terus di sini nanti kalian bisa jawab ya, di jawaban kalian nanti bisa ditulis di sini. Nah, terus nanti Aspraknya bakal nge-ACC di status. Setelah statusnya ACC, nah bisa deh gas bikin untuk tugas akhirnya. Biasanya progres 1 ini isinya masih kayak kalau skripsi ya, ibarat sempro. Nah, jadi masih merancang dulu metodenya apa, datasetnya gimana, terus apa tujuan kalian memprediksi atau mengklasifikasi atau regresi apa gitu. Nanti di presentasi progres 2 ini udah selesai. Udah di-share ya? Atau belum? Atau apa tiba-tiba muncul? Oh, mungkin di kelas sebelah kali ya. Kalau mau cek, aku kirim deh. Bisa kalian kepo. Atau mau rebutan metode. Bentar. Oh ya, dari sini ada yang mau ditanyain untuk tugas akhirnya? Mau tanya dong, Mbak. Oh ya, boleh. Itu kalau misalnya kita pakai metode yang di luar dari alternatif juga nggak apa-apa atau juga nggak boleh, Pak? Alangkah baiknya pakai yang udah ada di sini ya. Pilihan metode atau di alternatif. Oke, terus mungkin kalau dari opiniku sendiri sih, Mbak, kalau misalnya satu kelompok itu harus unik ininya ya, pilihan metodenya kayaknya kok agak ini ya, Mbak, agak memberatkan gitu ya, Mbak. Soalnya kan kadang-kadang misal kayak aku lebih suka di metode apa gitu, ternyata dapatnya metode yang nggak aku kuasain sehingga bikin tugas akhirnya tuh agak susah gitu loh, Mbak. Jadi emang beneran nggak boleh kan, Mbak, kayak satu kelompok itu boleh pakai yang ini. Oke, jadi kenapa kok pakai satu kelompok itu satu metode harus
beda. Nah, itu sebenarnya permintaan dari Pak Fajrin ya, guys. Sebenarnya dari Asprak itu kemarin pinginnya sih satu metode tuh 2 atau 3 kelompok gitu. Tapi karena Pak Fajrin ternyata mintanya satu kelompok, satu metode maksimal. Jadi ya akhirnya kita pilihin alternatif yang udah Asprak pelajarin di tahun kemarin. Nah, kebetulan tahun kemarin itu kita nggak dibolehin pakai metode yang udah diajarin di kelas gitu. Tapi karena Pak Fajri itu mintanya sih pilihan metodenya cuma yang di kelas aja, karena metode yang di kelas itu terbatas, cuma 8 di atas itu. Jadi kita tambahin untuk alternatifnya biar kalian bisa mengeksplor lebih banyak metode gitu. Ada feedback? Oh ya, terus itu kira-kira kalau di spin nggak apa-apa, Mbak? Soalnya kayaknya paling paling adilnya kalau di spin sih, Mbak. Kayaknya. Itu kesepakatan kelas aja deh, kita kembaliin ke kalian maunya gimana gitu. Oke, mungkin terus ini ya, Mbak. Ini tugas akhirnya juga berbarengan sama tugas LKM. Jadi misalnya kayak setelah LKM ini ada LKM lagi, atau mungkin setelah LKM ini kita fokus ngerjain tugas akhirnya tuh, Mbak. Oke, untuk itu bentar aku cek timeline-nya dulu. Oke, setelah ini kan pengumpulan judul. Nanti masih di TM ada materi hari kemarin yang Zoom di materinya apa? Bayesian classifier. Oh, iya ya. Nah, Bayes ya. Oke, nah di TM itu bakal ada clustering 2, neural network, ensemble classifier, pengukuran kualitas klasifikasi dan clustering, frequent item set 1, 2. Nah, untuk di praktikum, kita kebetulan minggu depan itu tidak ada kelas praktikum ya guys ya. Jadi nanti bisa buat kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing lah, mau bikin paper yang kayak gimana. Nah, baru kita ketemu di minggu depannya lagi, itu ada perceptron dan ensemble classification, ensemble learning, sama matrik evaluasi. Nah, masih ada 3 materi itu sih. Jadi untuk sisanya bisa digunakan untuk konsul. Waktunya lumayan banyak sih ini, masihan. Gitu. Berarti Gimana? kalau kan masih ada LKM lagi ya, Mbak, setelah ini berarti ya. Oke. Oke, makasih, Mbak. Thanks. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Ternyata di share screen ya guys. Ya gitu. Ada yang mau ditanyain guys? Tentang tugas akhirnya? Udah aman? Kalau aman, kasih jempol. Oke, untuk yang metode yang di spin tadi, aku kembalikan ke kalian aja ya. Nanti kesepakatan kalian kayak gimana, bebas. Penting ininya diisi. Ininya diisi. Oke, itu aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung ke apa ya? Appetizer ya, makanan penutup. Ini waktunya presensi. Nah, bisa diisi ya guys ya presensinya. Waktunya 20 menit sampai 19.41. Oke, selamat mengerjakan.